bisa melanjutkan pembelajaran kita. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ketua Kelas Echa mungkin bisa memimpin kita dalam doa. Silakan Ketua Kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Echa yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas kira-kira siapa yang hari ini tidak hadir? Ada Dimas, Windy, sama Dede. Ini keterangannya apa ya? Sakit, apa? Kalau Dimas sama Windy sakit. Dede apa? Dede pulang kampung. Oh iya, nanti nggak jam dulu pulang kampung ya, masih pembelajaran. Oke, anak-anakku sekalian untuk lebih menyemangati kita pada pembelajaran pagi ini, marilah sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945. Kalian semua berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahunan 45. Ya, ayo semangat. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela. Baik, semuanya duduk kembali. Oke, yang berikut kita masuk di kegiatan persepsi. Kita melanjutkan materi kita yang kemarin terkait dengan perubahan sosial budaya. Sebelumnya Pak Guru ingin tanyakan, apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Iya. Globalisasi adalah perubahan secara keseluruhan atau mendunia. Globalisasi adalah perubahan secara menyeluruh atau mendunia. Kira-kira ada dampak tidak dari globalisasi? Ada Guru, dampak negatif dan positif. Dampak negatif dan positif. Ada yang bisa sebut dampak positif? Penggunaan HP untuk mencari tugas. Ya, penggunaan HP untuk mencari tugas. Kalau dampak negatifnya? Saya Guru, Iya. HP digunakan untuk main game. Main game, iya benar. Ada contoh lain? Ada Guru, Dampak negatif? main HP sampai larut malam. Oh iya. Main HP sampai larut malam. Lupa belajar. Oke, benar. Jadi tadi itu kaitan dengan pembelajaran yang kemarin terkait dengan perubahan sosial budaya. Jadi tadi kalian sudah sedikit menyebutkan terkait dengan globalisasi perubahan secara menyeluruh, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi, ada dampak positif, dampak negatif ya. Selanjutnya Pak Guru tunjukkan ada dua gambar yang berbeda. Ada gambar, yang ini gambar apa? Unyil. Ini gambar Marsha. Ada dua film, ada dua karakter yang berbeda dari dua ini. Ada yang tahu karakter si Unyil? Ada yang tahu karakter si Unyil? Unyil anaknya baik atau? Baik. Oke, kalau Marsha? Iya, melawan nakal. Oke, ini ada dua ini. Jadi Unyil ini film yang lama, kemudian Marsha ini film yang baru. Tahu? Unyil itu seingat saya waktu saya SD ini ada Unyil. Kemudian kalau Marsha ini yang kemarin, tahu? Belum terlalu lama. Ini dari Marsha. Oke, berikut tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai dalam pembelajaran ini yang pertama itu melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya, serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. Jadi nanti sebentar Pak Guru akan menayangkan gambar dan penayangan video pembelajaran terkait dengan materi globalisasi. Kemudian yang kedua,
melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi di bidang sosial budaya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menganalisis dampak globalisasi di bidang sosial budaya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis tentang globalisasi di bidang sosial budaya untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Yang hari ini akan kita capai, minimal kalian bisa menjelaskan pengertian globalisasi, kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi di bidang sosial budaya, kalian bisa menganalisis dampak dari globalisasi, dampak apa saja, ada dampak positif, negatif. Kemudian kalian mampu untuk mempresentasikan hasil analisis terkait dengan globalisasi di bidang sosial budaya. Kemudian yang berikut ada penilaian. Jadi pada pembelajaran hari ini ada 3 penilaian yang nantinya akan Pak Guru ambil. Yang pertama itu penilaian sikap terkait dengan pembelajaran kita, mulai dari awal sampai dengan akhir. Penilaian saat diskusi maupun selesai saat presentasi semuanya dinilai. Itu bagian dari penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Sebentar di akhir nanti Pak Guru ada siapkan evaluasi, ada soal-soal yang nantinya akan kalian kerjakan. Kemudian yang berikut penilaian keterampilan. Nanti sebentar kalian dibagi dalam kelompok, kemudian nanti ada diskusi dalam kelompok, ada hasil yang kalian wajib untuk mempresentasikan. Iya, materi pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan globalisasi di bidang sosial budaya. Ya, setelah ini Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran terkait dengan materi globalisasi di bidang sosial budaya. Kemudian Pak Guru akan tampilkan 3 gambar berbeda terkait dengan globalisasi di bidang sosial budaya. Oke, semua perhatikan di depan supaya kalian bisa menyimak dengan baik video pembelajaran, kemudian gambar-gambar yang Pak Guru tampilkan. Informasi apa saja yang kalian dapat, nanti kalian catat ya. Apa itu globalisasi? Dalam pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan bentuk globalisasi. Globalisasi artinya meluasi pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru. Globalisasi identik dengan global village. Ada yang tahu? Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Contoh globalisasi budaya yaitu budaya asing mudah berkembang di suatu negara berdampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Misalnya, dalam dunia musik, banyak masyarakat. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain, perlahan budaya lokal dapat tergeser. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Kalian tahu gambar ini? Tahu? Gambar ini makanan khas Indonesia, wilayah timur kita ini. Makanan khas kita, kemudian ini makanan cepat saji. Ini yang pertama, ini gambar papeda. Yang kedua ini gambar apa ya? Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Kalau cepat saji, makanan dari luar negeri, haura, ini apa ya? Burger. Oke, benar. Alif? Pizza. Dimas?
ayam Kentucky. Nah, Indra, ya kentang goreng. Nah, oke. Dari dua gambar ini ada perbedaan yang besar akibat dari globalisasi di bidang makanan. Jadi ini makanan Indonesia, makanan yang memang kita konsumsi di Indonesia, di Papua. Kemudian ini ada makanan cepat saji yang berasal dari luar negeri. Disebut cepat saji karena penyajiannya cepat. Beda dengan kita punya ini toh, yang ada di Indonesia, yang ada di daerah kita. Ini lama saji. Kalau itu cepat saji, ini lama saji. Iya. Sengaja pengguru tampilkan gambar makanan yang memang hanya ada di kita di Papua supaya kita tahu, kita kenal, kita pernah rasakan. Kalau saya tampilkan rendang atau gudeg, jangankan makan, lihat saja belum tahu karena memang makanan di Indonesia bagian barat. Oke, berikut gambar yang kedua. Ya, ini gambar model rambut orang Papua. Mulai dari ini yang model dulu, ini yang model pertengahan 90-an. Ini model yang sekarang, laki-laki modelnya kayak begini, perempuan modelnya kayak begini. Kalau laki-laki gimbal turun panjang bawah. Kalau perempuan itu dia cacingnya, motifnya itu melekat di kepala. Kalau laki-laki turun sampai panjang, bisa lihat dong? Bisa. Kalau model rambut perempuan dulu begini. Kayak ini. Nah, ini yang laki-laki biasa, model biasa. Nah, sekarang laki-laki sudah berubah sampai sini. Pernah lihat tuh di foto? Pernah lihat? Mufajir pernah lihat model rambut kayak begini? Ada toh? Iya, ada. Oke, berikut. Nah, ini gambar ketiga. Ini kaitan dengan pakaian. Iya, tahu ini pakaian? Kebaya. Perempuan pasti tahu kok kebaya. Kebaya, ini kebaya mulai dari yang dulu, kemudian ini 90-an, ini yang model sekarang, yang tren sekarang. Bahkan ini kebaya ini ada orang bule, perempuan bule yang menggunakan kebaya. Kebaya ini kan identik dengan ketimuran. Orang Indonesia ini umumnya perempuan itu pakainya model kayak begini. Nah, modelnya kayak begini, pasti panjang-panjang. Model kebaya juga kayak begini. Tapi ini satu kebanggaan karena orang bule sudah menggunakan kebaya orang Indonesia, toh? Nah, kalau kebaya itu model begini. Kalau nenek rumah lihat perhatikan, nenek pasti pakaian itu pasti kebaya dulu. Tapi dulu begitu. Lambat tahun sekarang kan model pakaian kan sudah mulai berubah, toh? Mulai berubah. Oke. Dari setelah penayangan video pembelajaran tadi, kemudian dengan kalian melihat 3 gambar yang perlu tampilkan ini, kira-kira informasi apa saja yang kalian peroleh dari penayangan video dan gambar-gambar ini? Silakan nanti sebentar kalian sampaikan kepada, nanti ditulis di papan, masing-masing tulis informasi apa setiap kelompok, setiap kelompok menuliskan di depan ini rumusan masalah, informasi apa yang diperoleh mulai dari penayangan video sampai dengan penayangan gambar, 3 gambar ini. Ditulis di depan sini. Bisa? Kita lanjut. Iya, rumusan masalah, informasi yang diperoleh itu dibuat dalam rumusan masalah, kemudian ditulis di papan. Kelompok 1, siapa yang bisa? Ya, semua kelompok sudah selesai pembuatan rumusan masalahnya. Sudah. Aplikasi terkait dengan rumusan masalah sudah. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 1 untuk menuliskan rumusan masalah hasil diskusi dari kelompok 1, menuliskan di papan. Ya, silakan kelompok 1. Sudah? Iya. Lanjut.
Kelompok 2. Sudah? Oke, lanjut kelompok 3. Mungkin bentuk-bentuk globalisasi ya. Iya. Iya, bentuk-bentuk Bentuk-bentuk. perubahan mungkin. Iya. Bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk dari globalisasi. Anak-anak sekalian, inilah apa rumusan masalah yang sudah kalian susun dari hasil diskusi kalian, kemudian penayangan video dan gambar yang tadi sudah Pak Guru tampilkan. Selanjutnya rumusan masalah yang muncul itu yang sudah kalian masukkan di dalam, yang sudah kalian catat di depan. Yang pertama itu terkait dengan pengertian globalisasi, kemudian ciri-ciri globalisasi, kemudian yang lain rumusan masalah yang lain. Ya, globalisasi, kemudian yang berikut ya, dampak positif ya, yang ditimbulkan akibat globalisasi, kemudian yang berikut yang dampak negatif, ya, dampak negatif dari globalisasi, ya. Kemudian yang berikut kita lanjut ke tahap pembagian kelompok, karena Pak Guru lihat kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing, jadi kelompok ini tetap seperti ini. Selanjutnya Pak Guru akan bagikan LKPD, akan bagikan lembar kerja peserta diri kepada kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok kelompok 3. Kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. Ya, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya kan? Sudah. Ya, perhatikan baik-baik di dalam LKPD tersebut. Di dalam LKPD itu sudah Pak Guru buat, sudah masukkan materi, kemudian ada gambar, kemudian ada rujukan, link sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi tambahan. Informasi tambahan terkait dengan tugas yang akan kalian buat. Di dalam itu juga, di dalam LKPD juga ada tugas yang wajib untuk kalian kerjakan. Jadi nanti semuanya secara berkelompok diskusi, tanya jawab, kemudian kalian menjawab semua tugas atau pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Ada link yang Pak Guru masukkan, kalian silakan mencari lewat link tersebut terkait dengan materi kita tentang globalisasi di bidang sosial budaya. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok.
sekalian, demikianlah tadi diskusi dalam kelompok masing-masing. Kalian sudah mencatat di dalam LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Selanjutnya kita masuk di presentasi kelompok. Presentasi masing-masing kelompok wajib untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok yang tadi sudah kita laksanakan. Untuk yang pertama mungkin kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses mendunia dimulai dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Masyarakat yang ikut memakan makanan luar negeri seperti sushi, KFC, McD, dan berbagai makanan dan minuman brand luar negeri. B. Mempelajari bahasa asing yang dilakukan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Globalisasi adalah perubahan secara menyeluruh. Apakah pengaruh globalisasi berdampak pada bidang lain? Iya, seperti di bidang ekonomi. Sekarang kalau mau berbelanja sudah tidak ke pasar lagi. Ada aplikasi online untuk berbelanja. Selain di bidang ekonomi, ada juga di bidang transportasi seperti zaman dulu masih berjalan kaki, sedangkan sekarang bisa menggunakan motor, mobil, atau angkutan umum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Selanjutnya kita serahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam rumusan masalah. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Gaya rambut yang sudah mengikuti tren orang luar negeri. 2. Adanya orang luar negeri yang memakai pakaian adat Indonesia. 3. Mendengarkan dan memainkan alat musik atau lagu yang berbagai genre seperti genre trend. Kami memberikan waktu untuk bertanya. Penggunaan pakaian yang tidak sesuai aturan dalam masyarakat apakah bagian bentuk globalisasi? Jelaskan. Jika diperhatikan, celana jeans, celana jas, gaun malam, hingga baju pesta tidak lepas dari dampak globalisasi yang ada di sekitar. Apakah tawaran pelajaran merupakan dampak globalisasi? Tawaran untuk pelajaran merupakan dampak negatif dari globalisasi, kenakalan remaja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Ya, waktu selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3 waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak globalisasi. A. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. B. Meningkatkan efisien dan efektivitas. C. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat. D. Penyebaran ilmu positif dan sosial budaya
kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan aplaus. Pada kelompok keempat, waktu kami bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dampak negatif dari globalisasi. Globalisasi juga memiliki dampak negatif seperti pola hidup konsumtif, sikap individualistik, kesenjangan sosial, kurangnya peran masyarakat dalam pengembangan keamanan dan kedaulatan, dan perubahan pola pikir masyarakat. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok keempat. Ya, anak-anakku sekalian, sama-sama tadi kita sudah melihat hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, kira-kira dari pertemuan hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Kelompok 1? Kelompok 1, silakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Nah, masih ada yang lain? Dampak positif yang ditimbulkan akibat globalisasi. Misalnya apa? Meningkatkan efisien dan efektivitas. Ya, benar. Meningkatkan efisien dan efektivitas. Yang lain? Ya, Meningkatnya kualitas hidup masyarakat. kualitas hidup masyarakat. Oke, ada yang lain? Kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, yang pertama, globalisasi mengakibatkan perubahan secara menyeluruh, secara mendunia. Maksudnya di segala bidang itu terjadi perubahan. Oke, benar yang tadi disampaikan, ilmu kaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini bukan hanya belajar dari buku, tapi bisa lewat dari internet. Kita bisa mencari sumber atau referensi untuk belajar, itu bisa dari internet, bukan hanya dari buku. Buku pun ada buku yang biasa yang seperti yang kalian pegang, ada buku elektronik yang bisa dibuka lewat laptop. Belajar sekarang lebih mudah sebenarnya. Oke, kemudian yang tadi apa? Yang kelompok 3? Ya, meningkatkan efisien dan efektivitas. Dulu petani, tahu petani kan? Dalam membajak lahan itu masih sistemnya manual. Tapi sekarang kan sudah tidak. Menggunakan traktor, kuik, alat-alat penunjang. Masih ada kesimpulan lain terkait dengan pembelajaran hari ini? Sudah tidak? Oke, berikut. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oh iya, silakan. Apakah globalisasi dapat meningkatkan kesenjangan sosial? Iya, benar. Pengaruh globalisasi salah satunya itu meningkatkan kesenjangan sosial. Dulu itu silaturahmi kita terbangun secara baik. Jadi kita keluarga itu saling mengunjungi, saling mengunjungi. Ada hajat misalnya di keluarga A, pasti keluarga B semua datang. Kemudian terkait dengan proses yang ada dalam situ, undangan apa semua itu masih langsung bertatap muka. Tapi sekarang kan sudah tidak. Sekarang itu semua lewat online, lewat HP. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal. Kita masuk di evaluasi. Pak Guru akan bagikan soal, kemudian kalian wajib untuk mengerjakan, kerjakan sendiri-sendiri. Tadi kan sudah kita belajar dari awal, kalian sedikit banyak sudah paham terkait dengan materi yang Pak Guru ajarkan. Pak Guru akan bagikan soal, kalian kerjakan dalam kelompok, tetap kerjaan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri.
kalian 5 menit ya. Waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan evaluasi. Kelompok 2 sudah. Ya, waktu sudah selesai. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kemudian penyampaian dari hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi sudah Pak Guru lihat. Alhamdulillah menurut saya sudah baik, sudah bagus. Penyampaian dari masing-masing kelompok pada saat presentasi, kemudian saat menyusun atau menjawab tugas yang diberikan di dalam LKPD semua sudah sesuai dengan harapan. Kemudian untuk kedepannya lagi, untuk pertemuan berikutnya, perlu harapkan untuk kalian belajar lebih giat lagi supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian. Sebelum tutup, serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah tadi pembelajaran kita mulai dari pagi sampai dengan saat ini. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.